Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya halo teman-teman, jumpa lagi dengan saya Riza Ilham di channel saya Riza Ilham. Saya ingin membahas mengenai rakyat kita ya teman-teman ya. Saya pikir Indonesia itu masih jauh dari kata maju gitu. Saya tidak percaya kalau 2045 itu kita akan menjadi Indonesia emas gitu. Nggak percaya saya. Karena realistis saja ya teman-teman. Rakyat kita itu masih belum siap untuk mendapatkan pemimpin yang mempunyai kapasitas yang bagus gitu. Dan ya memang dari dulu sampai sekarang orang-orang berkualitas di Indonesia itu malah nggak diminati. Pak Habibie contohnya diakui di luar negeri, patennya banyak, penemu teori keretakan pesawat. Di Indonesia jadi presiden dicemooh gara-gara Timor Leste lepas gitu. Padahal walaupun memang ada kekurangannya, tapi kita harus akui bahwa Pak Habibie itu ketika memimpin itu luar biasa. Dan beliau bukan orang yang haus kekuasaan. Buktinya tidak mencalonkan diri lagi kan sebagai calon presiden. Dan kita punya Habibie tapi kita nggak memanfaatkan ilmunya untuk memaksimalkan produksi pesawat terbang. Baru produksi satu, terbang sebentar, setelah itu nggak ada kabarnya, ya kan? Padahal kita sudah bisa membuat pesawat terbang. Nah, banyak calon-calon pemimpin kita itu yang berkualitas, tapi kita umumnya rakyat Indonesia itu memilih berdasarkan isi amplop, ya kan? Lah, bagaimana kita bisa mendapatkan pemimpin yang berkualitas kalau kita masih mementingkan isi amplopnya berapa? Dan itu sudah menjadi rahasia umum. Siapa yang amplopnya paling banyak, ya itu yang dipilih. Gitu. Nah, anehnya kalau ada wakil rakyat korupsi, rakyat marah. Loh, mereka yang korupsi itu pilihan Anda loh. Mereka yang ngasih amplop Anda pilih, lalu mereka korupsi kok Anda marah. Padahal memang kalau mereka itu pakai modal yang banyak, pastinya mereka akan berusaha mengembalikan modal itu kepada dirinya sendiri. Lah Anda itu milih koruptor, tapi habis itu koruptornya korupsi, Anda marah, kan aneh. Indonesia itu masih jauh dari kemajuan. Mungkin saya nggak yakin 100 tahun lagi Indonesia sudah menjadi negara maju kalau masih seperti ini. Di mana money politik itu masih dipuja-puja. Kemarin habis pemilihan, habis pemilu itu toko-toko ramai. Kenapa? Ya karena banyak yang dapat amplop. Saya udah dapat foto-foto orang-orang itu yang itu ngasih amplop. Dalam amplopnya itu ada kartu namanya, bukan kartu nama sih, kartu pemilihan di mana nama dia ada gitu. Caleg-caleg gitu. Banyak dari semua partai, entah itu 01, 02, 03, ada semua. Ada semua. Fotonya saya punya. Tapi nggak saya sebar. Buat apa, ya kan? Membahayakan diri saya sendiri. Saya hafal nama-namanya, ya kan? Partainya warna apa saya tahu. Dan itu di 01, 02, 03 ada yang nyogok caleg-caleg dari 01, 02, 03 itu ada semua. Gitu loh. Ya. Maka untuk menjadi Indonesia emas saya pikir 2045 itu masih enggak, masih jauh lah, masih jauh. Ya inilah kenyataan rakyat kita. Rakyat kita itu memilih bukan berdasarkan kualitas, karena memang pada dasarnya rakyat kita itu nggak paham politik. Dan kurikulum kita itu memang membuat kita itu buta politik. Ada nggak sih eh, pendidikan politik atau pendidikan kepemimpinan gitu supaya kita bisa memilih pemimpin yang bagus gitu di SD, SMP, SMA? Nggak ada. Yang ada di hubungan internasional waktu kuliah, ya kan, kan itu bahas soal politik, mungkin seperti itu, ya kan. Cuma kalau di hubungan internasional bahas leadership atau enggak saya kurang tahu. Yang jelas kalau yang hubungannya dengan politik kan di hubungan internasional. Nah, kita itu memang sepertinya itu
dibuat untuk tidak tahu. Kita itu sepertinya memang disetting agar tetap bodoh, supaya kita tetap bisa memilih orang-orang bodoh gitu. Bayangkan aja, jadi PNS itu minimal S1. Ada sih yang minimal SMA, tapi biasanya itu bukan posisi-posisi yang uh, cukup menggiurkan gitu ya. Tapi kebanyakan itu di S1 gitu. Tapi kita memilih calon legislatif itu apa? Lulusan paling SMA. Yang penting kan duitnya banyak gitu. Ya itulah kenyataannya di negara kita itu ya. Jadi kita itu memang dibuat bodoh supaya kita itu nggak terlalu banyak protes kalau dapat pemimpin atau wakil yang bodoh gitu. Itu fakta yang terjadi di negara kita gitu. Bayangkan kalau Anda ngerti politik, Anda bisa menyeleksi mana calon legislatif yang baik, calon pemimpin yang baik, Anda bisa seleksi. Maka orang-orang nggak berkualitas itu nggak akan terpilih gitu. Lalu kita itu memang sengaja dibuat miskin. Supaya apa? Supaya uang 100.000 itu bisa dijadikan sogoan ketika 5 tahun sekali. Jadi rakyat kecil, rakyat yang kurang mampu itu jadikan komoditas politik. Bayangkan kalau kita itu sudah menengah ke atas semua. Uang 100.000 untuk sogoan itu nggak akan menarik untuk kita. Gitu loh. Makanya memang kita itu sepertinya orang-orang miskin itu memang dijaga agar tetap miskin. Gitu loh. Lah, buktinya bansos lancar jaya. Bansos sampai ratusan triliun. Lah padahal ratusan triliun itu kalau dikasihkan kepada rakyat miskin 1 KK 10 juta untuk modal usaha, itu malah lebih bagus kan. 10 juta untuk modal usaha. Per kepala keluarga dapat 10 juta. Itu bisa jadi model yang bagus. Tapi enggak, kita memang fokus sama BLT, bansos. Ya, kalau seperti itu ya rakyat kita ya kan tetap miskin gitu loh. Ya itu pendapat saya sih. Anda boleh setuju, boleh tidak. Ya, jadi saya emang pesimis. Jujur aja saya pesimis kalau Indonesia akan maju. Jauh dari kata maju. Kita sangat tertinggal, nggak cuma infrastruktur, nggak cuma ilmu pengetahuan, nggak cuma teknologi, tapi pola pikir pun kita ketinggalan. Pola pikir pun kita ketinggalan. Selama kita tidak diberikan pendidikan politik yang bagus sejak akan mengikuti pemilihan di tingkat SMA mungkin, ya kita akan tetap mendapatkan yang ngasih gimmick-gimmick tidak jelas gitu. Masa alasan pemilihan kok yang nggak berhubungan dengan kualitas. Ya maaf saja. Beberapa saat yang lalu itu saya itu lihat, kenapa Anda milih Prabowo gitu? Karena gemoy. Itu aneh. Coba kalau dikatakan kenapa Anda milih Prabowo? Pak Prabowo itu tegas. Pak Prabowo itu militer yang hebat. Pak Prabowo itu banyak prestasinya. Itu saya setuju. Tapi kalau ditanya kenapa milih Prabowo? Karena gemoy. Alasan macam apa itu? Kayak gitu mimpi Indonesia maju. Jauh. Ya udah teman-teman, kira-kira itu yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dah.